Oke, balik lagi di Aksa 3 bro. Seperti biasa kita bakal reaction video-video. Tapi kali ini kita sedikit berbeda karena kita bakal nostalgia masa kecil bro. I'm ready. I'm very fucking ready bro. Dan kali ini saya akan ditemani bersama seseorang. Cantan kan? Masuk. Tentunya ditemani oleh Sopo. Perkenalkan dirimu, saudara. Oke. Nama saya. Wingi, kau usah wingi semari. Wingi semari ya. Kau interview. Iya. Oh iya, ini ngomong-ngomong topimu kok ngene? Kok nutupi telinga apa? Kenapa? Telinga aku tak tutupi. Gawe menangkal cangkeme tonggo-tonggo, Cuk. Wah. Lah iki kok kopiamu dhuwur kon kate pajat pinang ta ya? Duh. Iki kopiahe koyo anten iki. Anten. Iya, oke. Kayak penangkal berita corona. Selain itu, iki sok menangkap iku apa jenenge? Adanya Berita hoax. Iya. Dan pemberitahu adanya BLT. Nah, kita langsung bernostalgia aja, Bro. Sekarang kita bernostalgia masa kecil. Ada apa sih di masa kecil orang-orang tahun 90-an, tahun 2000-an? Pasti Anda juga pernah mengalami kan? Tuh, saya belum lahir. Wah. Tahun 2000-an. Oke, langsung aja bro. Kali ini kita bakal lihat foto-foto yang mengingatkan kita pada masa kecil. Udut rasa upil. Udut rasa gratis. Kali ini Mas Arya saya akan melihatkan sebuah gambar. Nah, orang-orang sedang melihat TV. Apakah Anda pernah mengalami seperti ini di masa kecil Anda? Belum sih, tapi saya melihat ini seperti menggambarkan orang yang nggak punya. nggak punya TV. Nggak punya TV ya? Oh iya, ya nggak punya TV maksudnya kan pada zaman itu emang masih sulit bro. Dan arek-arek boys cafe yang pernah merasakan seperti ini, selamat, masa kecil kalian penuh kebersamaan ya bro ya, penuh kebersamaan, loyalitas dalam bertetangga. Dan jangan lupa kunci toilet Anda. Biasa iki kayak gantian iki, kalau sing guyang siji juga. Mau pesing kan? Iya, soalnya bareng nopar ya coy. Oke, next gambar. Nah, ini mengingatkan Anda pada sesuatu masa kecil. Ya. Kalau ini apa ini? Main PS. Main PS. PS berapa ini? PS2 sih kayaknya. PS2. Oh, cuma satu PS. Wah. Ini kan tempat rental, bro. Oh iya, rental. Itu ada lagi. Oh. Apa gitu? Itu PS gitu. Apa? Sing sebelah. Iku gorengan iku. Ada gorengan. Terus dicepi kabel. Oke. Kira-kira pernah nggak ngalamin rental itu seperti Pernah, apa? pernah. Gimana? Kalau biasanya ya saya datang itu bukan buat menyewa rental PS-nya. Golek stick sing rusak, kayak main Guitar Hero. Biasanya kan golek stick sing enak, cuk lapo golek stick sing rusak itu. Loh, cek gratis. Wah. Cek gak disini ambek sing duwe rental ya. Tapi saya juga pernah loh. Iya, pernah. Jadi mau rental gitu kan ya. Mau rental tapi nggak punya uang. Ya tau lah masa-masa SD ya kan. Tapi mungkin viewer pernah mengalami seperti ini. Pernah. Pasti pernah. Nyolong uang bapaknya. Wah. Demi Rokok-rokok rental. kesak. Iya. Demi apa ya? Loyalitas kepada teman. Ayo cok main cok, dipanas-panasi teman kan. Terus ayo tambah lek sak jam lek. Oke, tambah. Terus malah saya tak mulai sih ngono. Apa njupuk duit EPS ku. Iya. Terus gak balik. Gak balik. Tiba-tiba keruan cok langsung disidang. Jadi waktu itu kan
emang zaman-zaman seru lah ya. Zaman-zaman seru. Ketika apa? Deg-degnya ngambil uang orang tua ya. Tapi jangan ditiru bro, jangan ditiru, itu nggak baik. Dan waktu itu kita emang benar-benar nakal sih gitu loh. Itu emang udah bagi anak tahun 90-an dan 2000-an itu kenakalan yang waduh hakiki. Kita sampai mencuri demi PS ya. Beda zaman sekarang ya, orang bisa PUBG mobile ya. Sekarang mencuri hanya untuk mengenyangkan perut. karena ya Pak, kondisi. Yang jelas sekarang kan emang kondisinya lagi pandemi, pandemi, dan sebentar lagi di Surabaya tanggal 11. Ya mungkin ini diuploadnya mungkin entah sebelum tanggal 11 apa sesudah tanggal 11. Yang jelas habis ini kita PSBB lagi, bro. Ya semoga orang-orang yang di luar sana yang mengalami kondisi materi yang sangat sulit, semoga bisa diangkut sekalian daripada tidak berguna di sini. Lanjut. Berikut ini, ini gambar ini. Anak-anak kecil main bola pakai di lumpur gitu. Memori apa yang terbayang? Kalau ini sih saya pernah. Iki nang lapangan ta. Nang Suramadu. Kalau aku mau jadi ketokno cok apa ini? Apa? HP Cino. HP Cino. Tutu Apple, bro. Saya bukan golongan kalian. Saya ingat dulu main sepak bola. Ya sore kan biasanya kalau main sepak bola sore. Itu kepala Anda yang disepak ya? Oh, sekarang sudah enggak ada. Ada pengalamannya ya. Ternyata Kopia ini membantu sekali. Ini belinya di mana ini? Belinya di www.com. Oh, bocok www.com. Ya, sekolah lah pokoknya. Oke. Jadi kalau mengingat gambar ini, gambar sepak bola, anak-anak kecil main. Jadi ingat kalau setiap sore itu kan kita ngumpul sama temen, bro, berapa ini kesebelasan kan main bola kecil-kecilan gitu kan ya. Becek-becek. Kita nggak takut kotor. Masa kecil kita nggak takut kotor. Tapi tapi saya paling ingat pas becek-becek ini. Kenapa? Sempakku gatel gitu. Kelebon lemah, kelebon. Iku kan gorong ganti sempak soalnya goblok. Ya sekalian dikotorno lah. Goblok. Ini kelereng Mas Arya. Apa yang Anda ingat ketika memori apa yang terekam? Kalau ini ya, saya teringat pas bayi. Pas bayi saya udah main kelereng. Kok bisa? Iya. Saya lihat kelereng kayak permen, tak makan. Itu Anda nggak berak? Ya? Itu ya, kayak apa? Pedus sih. Oh enggak, guci. Berarti guci. Itu langsung diproses gitu ya. Es penbiro mangan tadi. Guci. Iya. Oke. Sebenarnya kita masih banyak sih gambar-gambar untuk nostalgia. Ya ini gambar terakhir aja kita reaction dan mengenang masa kecil kita. Setelah itu kita bakal reaction kids zaman now yang ya kita lihat nanti. Dan berikut ini gambar orang main bambu. Pernah nggak Mas Adi? Biasanya kan Idul Fitri. Ini main bambu apa? Mabuk kecubung itu. Nggak tahu. Saya nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Bukan orang desa. Orang kota. Dan saya pribadi pernah merasakan jadi orang desa dan ini seru bro. Kalian bisa, kalau sebelum Idul Fitri bikin itu Mas Arya ya kan? Terus dihadapin ke rumah tetangga. Ya yang nyangkem itu tadi. Makanya saya tutup telinga. Oke. Kali ini kita bakal kulik-kulik berita yang ya rame lah tentang game online ya, yang marak terjadi. Dan di sini KPAI catat kasus pencurian oleh anak akibat game online. Jadi mereka dapat laporan banyak ini, bro. Dapat laporan banyak. Jadi mungkin yang dicuri ini besar loh, bro. Game online kan biasanya kita belinya mahal ya kan. Untuk ukuran orang dewasa aja bisa ratusan ribu. Kalau PUBG, kalau ML nggak tahu, Mobile Legend terus
Free Fire, setahu saya sih Free Fire lebih murah. Cuman pernah ada kasus Lebih sampah. sampah. Jadi pernah ada kasus kan ya, anak di bawah umur itu mencuri uang ibunya, ternyata kartu kredit bro. Kartu kredit itu dipakai. Kartu kredit apa? Kartu kredit itu dipakai itu kan biasanya utang kan. Utang. Nah itu masuk rekeningnya itu, tagihannya itu banyak, sampai jutaan demi FF cuy. FF. Game sampah. Sampah lu. Kita nggak ngomenin gamenya, cuman kita Oh iya, kok bisa saya tarik kembali. kita ikut prihatin lah bro. Kenapa kok bisa ya kan? Dulu saya rental paling 5.000 gitu kan. Ya. 5.000 zaman dulu sih 5.000 ya udah cukup banyak kan. Cuman saya tersadar karena waktu itu emang dimarahin gitu loh. Ya emang kenakalannya. Kita baru sadarnya pas udah dewasa gitu, ya kan? Pasti itu. Jadi ya yang kayak gini jangan ditiru lah bro. Nah, kita baca lagi nih. Baru-baru ini ada orang tua yang mengajukan konseling kepada saya akibat efek negatif kecanduan game pada anaknya. Orang tua menderita kerugian hingga 40 juta karena tingkat kecanduan game daring anaknya sudah parah. Jelas Erlinda kepada republika.co. Duh, nggak usah bobo. Ya, nggak usah ya. Kalau saya menjadi orang tua dari anak ini, saya tukarkan apa? Poin Shopee Pay Later. lebih bermanfaat Iya. dan gratis ongkir. Oh, aduh. Iya bro, tapi mengenaskan loh, sampai rugi 40 juta itu bukan angka yang kecil bro. Jadi kita pengen nyampein ya ke sebelum kalian menjadi dewasa, sadarlah bro untuk bocil-bocil yang suka mencuri uang orang tuanya. Ya, kalau belum sadar, toyor nih. Apa tekan dasi? Cengele juga. Oh, cengel. Jadi janganlah bro, bocil-bocil, nggak usah. Lebih baik uangnya kalian pakai buat prostitusi. Wah, enggak usah ya. Buat apa? Iya, buat nabung. Buat nabung. Karena biaya buat nabung buat nyewa. Prostitusi. Jadi biaya sekolah kalian itu nanti lebih tinggi bro. Karena belum nanti kalian, misalnya kalau kalian udah mencuri lah SMP, orang tua kalian itu pasti mikir biaya anakku kalau SMA, terus kuliah ya kan? Iya. Kuliah tuh banyak loh bro. Kita aja nggak kuliah loh, ya kan? Kuliah. Apa nggak kasihan? Apa nggak kasihan? Lebih baik uang yang kalian curi kasihkan ke kami. Untuk pemerintah. Lihat kita. Lihat toh. Lihat aja. Lihat aja. Nanti subscribe tapi cuy. Oke. Untuk selanjutnya ini lebih mengenaskan sih ya. Memang baru-baru ini sering terjadi. Cuman baca mas. Baca mas ya. Siang bolong. Sepasang remaja berbuat mesum. Kan kayak si Budi pergi ke pasar, kan kayak ngono ya, aja diketokno maneh, Cuk. Oh iya, api Cina. Siang bolong, sepasang remaja berbuat mesum di tengah hutan. Pertanyaan saya, kenapa nggak di pinggir hutan, bro? Lebih aman. Iya, lebih aman. Jangan di tengah-tengah. Sebenarnya ada gubuk nggak di situ gitu loh, bro? Ada lampu juga. Nanti, ya begitu. Ya adegan-adegan yang seperti itu ya kan. Cuman ini bro, ya kita bercanda lah, jangan dianggap serius. Kalian itu ngapain di tengah hutan gitu loh bro? Kan masih ada hotel. Wah, yang lebih aman. Mungkin ini anak tukang bangunan nih nggak mungkin. Kenapa gitu loh bro? Ini tontonannya yang salah atau gimana gitu? Untuk yang di TV-TV itu kan biasanya dulu kita kan sering banyak film-film kartun toh ya kan? Iya, film kartun. Film kartun kayak Ninja Hattori, Doraemon, terus SpongeBob SquarePants, Jimmy Neutron, Naruto hentai. Ya. Banyak bro, tapi kenapa kok sekarang udah jarang ya Mas Arya ya kan? Jarang. Jarang hentainya maksudnya. Enggak, cuman Dragon Ball itu ya kan setiap minggu tontonan kita
berkualitas untuk anak gitu loh, dan mengajarkan Pertengkar. Ya, tapi nggak sampai mesum seperti ini, ya kan? Ini tontonan yang salah, apa sinetron-sinetron kita kurang mendidik, gitu kan ya? Sinetron-sinetron kita itu belakangan ini emang pacaran, berkelahi beneran, ya kan? Kalau kita kan lihat berkelahi kartun dan itu khayal. Nggak mungkin kita tiba-tiba marah sama tetangga kita, tak kami pun. Nggak mati, cur. Tak genjutsu. Tak apa Takesu. Itu kalau khayal. Kalau Anda punya genjutsu beneran, saya beri solusi. Cari orang yang punya utang genjutsu. Ya, biar dia bayar utang, cuy. Ini langsung ke bawahnya aja. Warga kemudian membawa mereka berdua ke kantor desa dan diserahkan kepada kami. Mas. Ini kalau endingnya, cuy ya. Iya. Mungkin salah ya saya bacanya ya. Sedia minyak lintah. Oh, itu sorry. Iki iklan. Saat dicari sumber suara, lanjut Mas Da, warga menemukan sepasang remaja berbuat mesum di atas tanah beralaskan sarung di siang bolong. Sarung yang untuk sholat Anda pakai untuk bermaksiat, musahabah diri Anda. Karena itu apa Mas Arya? Jelaskan. Kita efisien. Karena masih ada tikar, cuk ya. Enggak, ini aduh bro, parah bro, sumpah. Kenapa gitu loh ya kan? Ya, di siang bolong ya kan, itu apa habis lihat bokep, wah aku ingin ke hutan gitu. Wah, ada sarung pakai untuk lewe. Aku ingin mengajak pacarku. Tontonlah yang emang harus ditonton oleh kalian, bro. Iya. Janganlah kalian nonton yang nggak sesuai umurnya kan. Nggak sesuai. Ya, KPAI itu sebenarnya juga kalau boleh saran kita sih janganlah musnahkan film kartun ya kan. Jadi anak kecil itu nggak menonton apa yang seharusnya belum dia tonton, ya kan? Kayak adegan dewasa ya kan. Terus belum pasti pemikirannya sampai ke situ-situ. Mungkin KPAI sendiri yang memikirkan. Berarti orang dewasa itu. Iya, yang bermasalah. Bukan anak kecil. Anak kecil itu kan kok rotok ngantuk. enggak. Jadi masih banyak lah sebenarnya yang perlu disampaikan oleh kita. Cuman kita ini kan bukan sarjana, ya kan? Kita bukan orang-orang cerdas, smart people yang ada di luar sana, ya kan? Kita sebagai orang bawaan lah ya. Kita menempatkan diri sebagai orang bawaan, kita share apa yang menjadi keresahan kita selama ini, bro, tentang fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, ya kan? Seperti prank-prank sampah, menjadi atap, giveaway. Iya. Tapi kadang-kadang kok aku, ya mengenai anak nakal ya kan. Kita itu kalau bicara kenakalan itu konteksnya nakal sekarang sama zaman dulu itu berbeda banget lah, bro. Ya. Kalau anak nakal sekarang nggak dibeliin iPhone, kabur dari rumah, terus bilang sama temennya apa? Aku broken home. Oh, jancuk kan. Broken gatel lah. Nah, terus tiba-tiba orang tuanya misalnya kerja di luar kota, tapi dia nggak dapat kasih sayang, bilangnya aku broken home. Loh. Nah, Anda kalau minta kasih sayang bilang sama orang tua, bro. Lari ke Kembang Kuning. Itu kasih sayang dengan konteks yang berbeda. Oh ya, masih kecil, sorry. Untuk kedepannya kita pengen generasi muda bisa lebih berkreasi. Sebenarnya banyak loh ya, game online yang bisa membanggakan Indonesia kan ya. Main FF, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa kalah itu ya. Baik. FF itu mengolah pikiran menjadi cerdas. Cerdas untuk mencuri dompet orang tua Anda. Oh enggak. Kita setara kayak cerdas cermat main FF. Cerdas dalam konteks apa ya? Mengganggu psikolog. Oke. Jadi ya segitu aja sih. Kayak pesan-pesan untuk anak nakal ya. Anak nakal. Apa kita reaction sekali lagi? Ya. Boleh. Berikutnya? Boleh. Oke, bro. Kali ini
ada berita guru di Ogan Ilir dilaporkan ke polisi karena menghukum murid merangkak di lapangan. Ini 19 Januari 2020 tahun lalu beritanya. Andis Kecamatan Kansis, Kabupaten Ogan Ilir, bla 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 bla, merangkak keliling, menghukum murid merangkak keliling lapangan lantaran alis siswa tersebut dicukur. Oh, ini Anda ingin melihat tuyul ya? Alis. Ini sekolah apa? Kecantikan apa? SMA. Oke, kita simpan dulu. Caci maki kita ya. Nah. Tapi kita pengen tahu kronologinya kayak gimana. Teti siswa kelas kini enggan kembali bersekolah lantaran malu dan masih merasa takut usai mendapat hukuman dari wali kelas bersama. Bahkan kini kakek Teti berencana melaporkan guru tersebut ke Polres Ogan Ilir. Seharusnya Anda tidak malu dihukum, tapi malulah alis Anda di Ya, ini cewek atau cowok yang nggak tahu coba. Hah? Tapi kan nggak masuk akal lah bro. Masa apa merangkak? Dulu kita dihukum gimana ya? Pukul. Iya, dipukul. Cuman kita kerja malu. rodi. Oh, nggak sampai. Nggak sampai. Tapi kita malu bro mau lapor ke orang tua karena itu emang pribadi kita yang salah ya. Iya. Kalaupun misalnya gurunya emang istilahnya kebacut itu apa sih? Keterlaluan. Gurunya keterlaluan itu kita pun nggak sampai lah melaporkan ke polisi atau orang tua, malah orang tua kita ya kan. Orang tua zaman dulu itu yang malu gitu loh. Kalau anaknya sampai dihukum ya kan. Kamu itu menaruh. Malu sekali. Oke, tapi itu tadi kan sudut pandang dari pribadi kita. Ya, sebelum itu coba kalau misalnya guru ini punya anak dan anak itu sekolah di sekolah itu dan itu gimana itu maksudnya? Iya masih? maksudnya gini, guru itu punya anak dan anak itu sekolah di sekolah itu. Oh, cara menghukumnya seperti cara apa? menghukumnya. Ya. Ya mungkin. Nah, kalau dihukum kan kamu itu anak goblok. Terus tak bilangin guruku, tak bilangin ituku. Loh, ibumu kan aku. Gimana ya? Jadi, ibu bukan aku. Aku memarahi diriku sendiri. Dasar orang tua goblok. Nggak, cuman tadi itu dari segi hukuman yang nggak seberapa lah bro. Coba kita lihat hukuman yang emang mungkin bisa dikatakan pantas-pantas aja karena udah melewati batas ya kan. Coba kita buka berita yang selanjutnya. Ini ada guru dilaporkan polisi karena diduga pukul murid pakai besi. Itu Anda ingin mendirikan perguruan WWE atau semacamnya, Smackdown, Raw. Ya. Mungkin Anda ingin jadi Brock Lesnar, bro. Ya. Untuk bapak guru yang di sana janganlah Pak pakai besi. Pakai apa Mas Ari? Libido. Yang apa? Plastik-plastikan nih. Itu nggak bahaya. Libido itu apa? Cok. Libido plastik-plastikan nih. Oke. Apa? Dildo. Sorry. Kita baca dari sini. Seorang staf mengajar di salah satu madrasah sanawiyah yang ada di Lamongan, Jawa Timur dilaporkan oleh warga desa dengan kecamatan Sulul melaporkan S karena diduga melakukan pemukulan kepada anaknya dengan menggunakan besi. Kasatreskrim Polres Lamongan melakukan pemeriksaan pemadaman atas yang dilakukan. Oh, jadi begitu. Kami memang sedang menangani kasus dugaan penganiayaan seorang guru terhadap siswanya. Jadi ya komentar Anda dulu. Seperti apa? Gimana? Sudah. Jadi ada orang gitu ya, guru, oknum guru lah, salah satu oknum guru di Lamongan, di kota Lamongan ya kan. Ya kita nggak tahu kesalahan muridnya seperti apa ya kan. Tiba-tiba dipukul pakai besi. Kita kan juga nggak baca sampai full juga. Cuman dari sudut pandang manusiawinya lah, gimana menurut sampai seorang guru mendidik anak didiknya itu
pantas nggak sampai seperti itu? Dan dipukulnya kan kita nggak tahu keras apa. Kalau mukulnya cuma gini, loro pasti. Kalau itu Anda laporkan ke polisi, sakit Anda bro. Iya. Tapi kalau mukulnya kayak gini, Pakai besi. Anda mengajar murid atau bukan menambah, mengurangi populasi manusia. Anda itu mengajar seharusnya ya yang wajar-wajar aja lah, jangan sampai melewati batas kan Mas Arya. Karena ya kalau melewati batas mundur lagi. Jadi menurut saya seharusnya tenaga pengajar itu pengajar bukan penghajar. Pengajar ya. Kalau pengajar Anda menjadi guru silat aja. Mungkin gurunya pas interview kamu saya terima jadi pengajar. Hah? Pengajar? Pengajar. Oh, saya siap. Wah. jadi sebenarnya ya emang sih untuk para guru-guru saya yang ada di sana, saya terima kasih. Mungkin tanpa didikan yang keras dari guru-guru, kita nggak bakal bisa jadi jadi limbat. Ya emang emang nangis. Enggak, saya terharu. Kurang tahu dikepui. Terharu. Ya. Jadi banyak lah orang-orang yang sekarang manja ya. Bisa dibilang kids zaman now itu manja loh, bro. Manja. Dimanjakan oleh teknologi, dimanjakan oleh mungkin dari lingkungan rumahnya. Karena kadang kan salah tetap dibelain sama orang tua ya kan. Ya emang sih, orang tua zaman dulu sama sekarang beda. Kalau zaman dulu salah ya tambah pukulin sendiri bro di rumah. Dirajam. Masak cok. Jadi ikhlas stop untuk kekerasan ya kan, untuk kekerasan ya emang untuk mendidik itu kita nggak tahu, kita bukan guru, cuman pasti bapak ibu guru yang ada di sana yang melihat video ini pasti lebih bijak ya kan, karena kuliahnya pun nggak sembarangan ya kan. Keras itu ada dua. Ada apa? Ada yang keras menyakitkan dan ada yang keras enak. Keras apa itu? Oh ya. Gak usah dijelasin. Kita nggak membandingkan kok ya Mas Arya. Cuman membedakan. Itu di luar banyak anak kecil sudah menanti kan. Bawa obor ya. Bawa golok. Kita mau dirajam bro. Jadi stop lah bro, yang anak-anak di bawah umur, ayolah gitu loh. Kalian itu masa depannya masih panjang gitu loh. Nanti jangan sampai menyesal gitu loh ya kan. Jangan bilang kayak gitu. Kenapa? Umur nggak ada yang tahu. Iya. Pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada arek-arek boys yang lagi nonton channel kita Aksa 3 apa Mas Arya? Blok. Wes udah tau Jadi itu pesan-pesannya ya. Kalau kalian udahlah bro, ngapain gitu kan ya, melakukan hal-hal yang tolol seperti itulah. Udahlah, yang tolol kita aja. Jadi cukup kita aja gitu. Nanti kita yang mengajari tambah tolol. Iya. Loh, karena kita itu orang itu belajar dari kesalahan dulu, nggak mungkin orang langsung bener itu ya. Biar tahu kesalahannya. Tapi ya jangan melakukan kesalahan bro. Masa nakal dulu baru sukses loh. Iya, kalau umur Anda sampai sukses. Kalau ada udah kecelakaan ya. Kecelakaan? Oh, enggak, maksudnya kecelakaan. Kadang kan ada yang hamil di luar nikah gitu ya. Enggak. Nikah di luar hamil. Jadi nikah dulu baru di luar. Oke, sekian dulu. Semoga video ini menghibur dan ada yang bisa dipetik ya, walaupun sebenarnya kurang anfaedah ya kan. Kami dari Aksa 3 mengucapkan Hoki Pak Coy. Tung Pao Lai Chi Tia. Sung Sing Kya Ki Kya. Aksa 3. Oke bro.